어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Assalamualaikum ya khair. Sabahul khair. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Absennya mana? Ada yang nggak hadir? Siapa aja yang nggak hadir? Sebelumnya pelajaran kita tentang mustasfa, as-sihah, yang itu percakapan di rumah sakit. Kosakata yang kita dapati dari percakapan itu, apa aja kosakata yang kita dapati? Kopi itu apa? Apa lagi? Sudah. Apa? Apa lagi? Materi pembelajaran kita sebelumnya, apa aja yang kita dapati dari percakapan di mustasfa, di ghurfatil tabib, dan di maktabil istiqbal. Mari. Sudah yang sakit kepala. Usahakan kosakata yang kita pelajari di buku kemarin, usahakan kita sudah tertancap, sudah diingat di otak. Jadi kita bisa gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita materi selanjutnya yaitu tentang huruf jari wa huruful ataf. Ada yang sudah paham tentang huruf jar dan huruf ataf? Sudah paham? Sebagian antum memang sudah paham, tapi sebagiannya lagi mungkin dia masih rancu apa itu huruf ataf dan apa dia itu huruf jar. Sekarang kita akan jelaskan materi tentang huruf jar dan huruf ataf. Huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Makna huruf jar mirip kata depan atau proposisi dalam bahasa Indonesia. Contohnya, penjelasannya selanjutnya, di antara contoh-contoh di antara huruf-huruf jar itu, di antaranya ada min, ila, ain, ala, in, kaf, lam. Sedangkan huruf min artinya dari, bisa sebagian, di antara, dan ila artinya itu ke atau pada. Ilal masjid, ke masjid. Ala artinya di atas, kepada atau kewajiban. Sedangkan fi artinya itu di dalam, bisa juga pada. Sedangkan an artinya dari atau tentang. Sedangkan kaf seperti lam milik untuk sungguh. Sedangkan ba dengan.
biasanya berbaris kasroh. Yang kedua, huruf jar tidak bersambung dengan fi'il karena sesudah huruf jar itu biasanya isim. Dan yang ketiga, isim yang dimasuki huruf jar atau majrur memiliki tanda. Yang pertama, harokat kasroh. Antum tahu semua harokat kasroh? Nah, bisa kita bilang harokat di bawah. Atau kasroh lain jika berbentuk katanya mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim. Dan huruf ya jika bentuk katanya musanna dan jamak muzakkar salim. Kita buat contohnya ya. Contoh dari mim. Raja'tu minal mustasfa. Aku pulang dari rumah sakit. Huruf jarnya di mana di sini? Mim. Selanjutnya ila. Huruf jarnya apa? Ila. Coba baca semuanya. Adhabu ila solidaria. Huruf jarnya ila. Sesudah ila itu berbaris kasroh, yaitu baris akhir dari solidaria. Yang selanjutnya ala. Al-kitabu ala al-maktabi. Huruf jar di situ yaitu ala. Selanjutnya fi. An-namu fi ghurfatin naum. Fi ghurfatin naumi. Jadi huruf jar di situ fi. Selanjutnya yaitu an. Baiti ba'idun 'anil masjid. Rumahku jauh dari masjid. Huruf di situ an. Huruf jarnya di situ an. Selanjutnya yaitu kaf. Anta kal qamari. Kau seperti bulan. Itu balaghah majaz. Anta kal qamari. Huruf jarnya di situ huruf apa? Kaf. Selanjutnya lam. Ahmilal masfata at-qadiyata lil ustadi. Huruf jarnya di mana di situ? Pada kalimat lil ustadi. Selanjutnya ba. Adhabu ilal mustashfa bisayyarati. Yang mana di situ? Bisayyarati. Adhabu ilal mustashfa di situ huruf jar terdapat dua. Yang pertama apa? Ila dan yang kedua. Selanjutnya perbedaan di antara kalimat isim jar majrur pada musanna dan jamak muzakkar salim. Pada musanna ketika rafa dia menggunakan alif dan nun. Contohnya al-masjidani menambah pada akhirnya alif dan nun.
Siapa yang lagi? Kalau lagi dan Quran. Akan tetapi yang Quran. Baik, berarti antum semua sudah paham? Insyaallah. Nah, di sini Ustazah minta antum berdiskusi bagi 4 kelompok aja ya. Coba lihat pantun semua. Halaman. Jadi nanti bagi kelompoknya ini kan ada 4 baris. Itu kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat. Silakan berdiskusi tentang qiraah yang ada di atasnya, cerita yang ada di atasnya. Terus, mari sama-sama kita jawab huruf ja dan huruf atau yang kita dapati dalam qiraah yang ada kalimat di atasnya. Ya. Ustazah kasih waktu 5 menit bisa? Bisa? Ada pertanyaan tentang huruf atau dan huruf ja? Kalau tidak, silakan antum pahami dan cari huruf ja dan huruf atau yang ada pada kalimat di atas. Nanti Ustazah suruh dari berkelompok itu tulis ke papan tulis. Ya. Biar diskusinya lebih kompak, coba bentuk kelompok bulat. Atau judulnya berbentuk bulat biar diskusi kita lebih kompak. Dah. Coba lagi bentuk semuanya biar lebih kompak. Kalau bentuknya kayak gini dia kayak nasi. Dia buat tugasnya sendiri-sendiri. Kelompoknya tidak ada. Dan bentuk kelompoknya nanti tulis di kertas satu lembar, kumpul per kelompok ya. Kumpul sama Kak, sama Ustazah, kertasnya per kelompok. Buat kelompoknya di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa satu kelompok satu kertas. Iya. Udah bisa kita jawab saya. Ustazah lagi teksnya biar kita nggak rancu jawabnya semuanya. Yang Ibrahim, kalimat Ibrahim sampai wafi atnai dirosa itu yang kelompok 1. Yang kelompok 2 dari kalimat yash'uru di alamin syarihi sampai wabada anwa salah ila mustafa talaban minhu tabib itu yang kelompok 2. Sedangkan yang kelompok 3 Baik-baik. dari ayat dari A sampai at-tabib wasbat tabib. Yang kelompok 4 dari wayan sahabu bimayani sampai akhir kafian. Dan bimayani sampai akhir.
waktu kurang 2 poin. Kelompok 4 dikurang 2 poin. Ya, baikkan ini saya bisa hitung lagi ya. Sudah ada lagi? Di huruf J di kelompok 4 dikurangi 2 poin. Huruf atau? Silakan kita koreksi sama-sama. Di huruf atau dijawab oleh kelompok 4 kuasa lisan. Benar salah? Kuasa lisan benar salah? Kenapa salah? Dia benar, tapi dia langkawi yang lainnya, dan skip yang lainnya. Berarti dia di skip. Coba perhatikan huruf atau di kelompok 4 di paragraf yang keempat. Berapa yang benar itu huruf ataunya? Wana sohaku yang pertama. Wana sohaku. Yang kedua. Di waktiha itu huruf J. Wasalian. Berarti kurang 2 poin. Wasalisan sudah ada jawab. Wasfatan tidak ada. Wasfatan tapi pintu yang kelompok 3. Berarti dari kurang 2 poin. Berarti sama-sama kita putuskan yang nomor yang jawab pertama siapa? Satu ya. Nomor 1. Artinya jawabannya apa? Berarti antum sudah paham apa itu huruf ataf dan salah satu dari kelompok itu yang menjelaskan apa itu kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Kesimpulannya itu apa itu huruf J, pengertian huruf J dan huruf ataf. Silakan dari kelompok 1. Huruf J itu apa? Kita berikan kesimpulannya biar kita tahu pelajaran yang kita pelajari satu hari ini tanpa kesimpulan kita tidak tahu kesimpulannya apa yang kita pelajari. Jadi dari kelompok pertama kesimpulannya apa? Coba dengarkan semuanya ya. Huruf J itu bersambung dengan isim dan huruf setelahnya menggunakan lanjut. Huruf apa? Huruf kata adalah huruf yang menyebut pada asalnya dan huruf baris setelahnya itu Dan dia kata sambung. Berarti bahasa dalam bahasa Indonesia. Contoh huruf J. Kan apanya? Huruf-huruf J. Huruf J itu apa? Huruf atau itu apa? Dan huruf-hurufnya sedikit. Huruf J itu apa? yang bukan isim setelahnya huruf yang menghubungkan antara dua kehidupan yang lainnya ataupun summa ba takin hatta Kelompok 4. Apa itu? Kelompok 3. Apa itu?
Huruf F-nya kata ditambah suaranya yang lainnya. Kelompok 4 apa itu cek? Apa huruf-hurufnya? Huruf ataf. Huruf ataf itu huruf apa? Contoh hurufnya. Mumtaz. Antum semua boleh kasih aplaus untuk kita semua. Kita pada hari ini dengan mengucapkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Get the bump and throw your fist up in the air. Bump, bump, bump.